Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Wah, tampaknya harus lebih semangat ya. Kita memasuki hari Minggu ya, hari ini. Kita patut mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Selama 4 minggu berturut-turut kita sudah lalui. Kita selalu diajak untuk menghayati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Masih dalam penghayatan tersebut saat ini kita diajak untuk merenungkan tentang Raja yang menghamba. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan kita dengan riang karena Dia itu adalah Allah yang besar. Kita pujikan, kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu, melalui cara hidup kami yang tidak berkenan. Ampunilah kami ya Tuhan untuk setiap dosa yang telah kami lakukan. Berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkan jalan yang salah, dan kiranya tuntunan Roh Kudus selalu menyertai kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan.
Pada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Amin. Mari kita bermazmur bersama-sama dengan Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu, dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, bumi gemetar, harjanya besar, segenap dunia patut menyembah. Bangsa lain telah ditaklukkannya,
Firman-Mu itulah teguh. Uang talu sang buah bandang, uang tundampui katuangki siate memintu mak dan maritik, tu mi padadilan kuasa penama sallo, sia tontong parakaikan daranaikan, tu metamba kaboro kumuayat tul yate, lakini umpudi umpakala abi isangammi, bilan nakama limbangunammi jame tok mintu tok tomate, mendadi harang, mendadi sulo, kumayatu katuangki mi pasti kaloli imokan kalemi lan rara anakmi Yesus Kristus. Yang morabandang na to opuang kirampoin de banua kabusungan umpakala abi ikomi sia laki parandangan ni te kasih pulungangki unnan nungang kadami lam surak madatu den nau pa anayate kadami menda di peada petaatan pa apa katana lam pataru ite mai katuan sangapa pamipa kamasian lako kami simisa-misa. Mak kada-kada mo kumilan kuasa penama sallo belan nasakka makama perangi lan Kristus kimetamba mati kalemi o ambe dosuruga. Amin. Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38, ayat 42 sampai 49 dan ayat 58 sampai 67. Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38, ayat 42 sampai 49 dan ayat 58 sampai 67. Firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadamu kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara istri tuanku itu di masa tuanya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu, tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Katanya, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Ayat 42. Hari ini aku sampai ke mata air tadi dan aku berkata, "Tuhan, Allah tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, 'Tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu,' dan ia menjawab kepadaku, 'Minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air,' maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu." Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu. Lalu menimba air, katanya. Kataku kepadanya, "Tolong berikan aku minum." Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawabnya, "Aku anak Betuel bin Nahor."
Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang, jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Ayat 58. Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka, dan Inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka, dan mereka berkata kepadanya, "Saudara kami, sekiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah timur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya, dan mereka terhibur setelah ibunya meninggal. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang berikut terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25. Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25a. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat
itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Amin. Firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, 25 sampai 30. Saya baca dalam terjemahan surah Madatu. Apara laku pasusiani teto totemo susito pia unno ko dia lupasa name tamba-tamba la kosolana nakwa mangkamukan ni umpa gandangan komi anna tae bangara miunondo mangkamukan numbating na tae bangara mi mario belan na saya motu Yohanes tangkumandes yang mengiru nakwa mi tau na taba dia tamasusu totemo saya mau nakarampan di lino kumandes yang mengiru na koomi tahu tiromi iti ito barak siapa anggoro sangamane na pasima siato kadake gauna apa ya tu kakinaan natongan ni penggauran na iya ton na yato umpakendek mi paapudian tu Yesu nakua o ambe puangan na langi inalino kupudi komi belan na misambuan to paisan siya to manarang teyan na te anala kopia mini umpasomboy o ambe belan na ten moto tu pak porayam mi dio olomi mintu na angge maritik mangka mo nasorong ambe kulako kaleku namoy misa atau tae untandai tu anak sangadin na ambe emanna siya moy misa atau tae untandai tu ambe sangadin na anak amanna siya tulamoray napasombuan nanak male komimay kamu mintu boyo na siya di papasan ni magasan na aku mote tulambeng ko kapelayoan ende kami tu pangalembaku siya melada ako milako kaleku belan na aku malamma siya umpamadeongan pena amiala kapelayoan kalemi belan na manaman tu pangalembaku di saading siya maringan tu pamangku. Amin. Datu unnaaga kaunan kalena. Kaunan, kata yang lekat dengan memori kolektif orang Toraja. Yang na dipelalan, tentu yaitu pelalan kundete melalui buku. Kaunan itu mulai diperkenalkan di Toraja sekitar tahun 1200-an. Kata kaunan berasal dari tradisi to manurun di langit. Biasa dikuat tamborolangi. Kan sebelum tradisi tamborolangi atau tomanurun di langit itu dikuat tradisi sanda pitunna. Nah itu cukup menarik karena antara tradisi sanda karua dan tradisi sanda pitu cukup
ada perbedaan yang signifikan. Nakuaya tu sanda pitunna to misa ari nene eta, misa ari dininggaraгаiki, misa ari dinei tassu di sanga sawan sibarrung. Ya moto na dikua sang serekanta temai tedong, sang serekanta temai bai, sang serekanta temai bo-bo, sang serekanta temai uran, sang serekanta temai kapas, sang serekanta temai rasun. Itu belanna ditampaki ulendu isawan sibarung ya mona sang serekantana sang temai mintu ma'dadinna lolo tau lolo patuan lolo tananan. Itu sanda pitunna dengan tokoh utamanya adalah Tang Dilino. Te pana ditandai to tu disanga kaunan. Bayangkan to sedangkan tedong siabai na disanga sang serekanta ba'atu syunuta menurut tradisi sanda pitunna. Rampomi para sanda saratu ba'atu sanda karua namane den tu disanga tanah bulan, tanah abasi, tanah karurung, tanah kuah-kuah. Ini bisa dibandingkan dengan tradisi Hindu, Brahmana, Kesatria, Waisa dan Sudra. Pato temo ya tu tanah lan katorayan kan tak na apa amanna. Demo tu bertambah di kuat tanah pelayaran, tanah Papua, tanah Kalimantan, tanah Morowali. Tak siapa tu tanah pandita. Payan natawana pandita biasa den. Nah kuan nenek eta sedangkan tomiapi na disaroi, apalagi te tomak khotbah. Kupo kadang-kadang bang ari tepe natua sia deken payam mitongan nila di melu duka bang sia. Tanah bangsawan itu namanya berbeda-beda. Di daerah Talu Lembangan biasa dikompokadai puang. Di daerah Rantepao biasa dikuah Siambe Sindo. Di daerah Toraja Barat biasa dikuah Ma'adika, Mahardika, orang merdeka, sama bangsa ki dikuai Tomakaka, Toroan Dipokaka. Dari tradisi Aluk Sandakarua. Yang menarik, dalam tradisi tersebut, tanah bulan sering diberi tugas sebagai toparenge. Oh, yang itu ladinin pelalam meloi. Kedikuai datu mengkaunan. Bangsawan, tapi diberi tugas sebagai toparenge. Toparenge itu kan mengrenge. Apa tuh direnge? Baka. Yang naden mengerenge tentu posisi itu bukan mendongak begini, tapi justru tukuki. Sabak amagasa tu apa? Direnge. Bayangkan bangsawan tapi mengerenge. Artinya dia orang yang dianggap besar, tapi justru tukuya. Tukuya, matumbay na tuku. Sabak amagasa tu apa lan bakana narenge. Buddha apalan to bakana. Na bagian ni tahu. Na perapi tahu tu isi bakana patuk tontong yang tuku. Makanya baka itu tidak ada tutupnya. Kan yang dipelalan tak ya tutu na tu baka. Matumbay na taana ditutu itu baka ke direngei supaya siapapun bisa menikmati hasil bakanya tanpa harus barang. Yang nato temo kan jarang imbawa baka kantong plastik mo. Akhirnya biasa mau dikuah Columbus. Padi kuah itu temo tanya mau Columbus di pokada ibu-ibu, di kuah mau dinas pembersihan. Tanya dinas kebersihan. Dinas pembersihan. Coba lihat bedanya baka dan plastik. Plastik itu dipori ya, ditutup ya, bahkan dipamalotongi supaya tak ada tanda ya apa sinalan. Dipori, tapi baka justru selalu terbuka dan bisa diambil orang. Masa ki mangarenge kukilala itong bisibiti yan na dem mo tau lendu to mga renge matumbaran dibuka atau biasa banget dia lapunala lamay lendu itaw to nalay lamay to hapalan to bakata oh den siapa lan to bakaku makanya misalnya dalam banyak tradisi ke den itaw dialuk di padolo te may bakku biti taana ditutui sabana tiro tahu kumu apa melolan apa bisa lah dia lamay apa bisa me patuo coba lihat bedanya di sana ki bangsawan tapi mengerenge seseorang yang diberi tanggung jawab untuk tuku dan hidupnya menjadi penghidupan bagi orang lain. Ya di sana parenge itu to mengerenge bisa dipekutanan susite panggawa raka tumale mengerenge baka kaunan raka. Jadi sebenarnya secara sederhana yang dikuah parenge itu adalah orang yang mengerenge sebenarnya bisa dibatonan nih kaunan to mengerenge itu.
ke dipelalan nih dari akar kata kuteku pokada. Kan itulah yang disebut datu pamengkaunan. Kok bisa dikuah to mangarenge itu disanga datu pamengkaunan. Dia punya posisi tapi mengkaunan sabak mangarenge baka nalai tahu tu apa narenge lantok bakana. Sabak Buddha tu parenge itu temo tak mau nama ngerenge pamerenge mana mo. Natandai tannya parenge ba tantu kusanga merenge dio ye luina senga tapi kayaknya di sini tidak jauh beda. Kan itu yang dikisahkan dalam nubuat teks Zakaria tadi. Datu tapi naik keledai bukan kuda. Keledai dan kuda itu dua binatang yang bertolak belakang dalam kekuatan dan tujuan. Kekuatannya jauh berbeda, apalagi tujuannya. Tujuan kuda hanya satu, menciptakan perang. Perang itu apa? Merusak kehidupan. Tapi perhatikan, datu ini naik keledai. Keledai untuk apa? Tidak pernah keledai digunakan untuk perang. Artinya tidak merusak kehidupan. Tapi keledai untuk apa? Untuk memberi kehidupan dan memelihara kehidupan. Kutole pilih. Datu dalam Zakaria naik keledai, bukan kuda. Dua hewan ini diciptakan dalam tradisi berbeda. Kuda hanya digunakan untuk perang, artinya memporak-porandakan kehidupan. Tapi keledai tujuannya membangun kehidupan, memberi kehidupan, memelihara kehidupan. Kenapa keledai memberi kehidupan? Melalui air susunya, melalui bebannya digunakan untuk mengangkut berbagai bahan-bahan kehidupan. Dan raja yang datang ini menggunakan keledai di Kopole Opi, keledai betina, anak keledai muda. Bayangkan, raja yang datang adalah simbol pemilik kehidupan dan memelihara kehidupan. Apa bedanya dengan parenge tadi? Tidak ada. Ini raja yang datang membawa kehidupan, memelihara kehidupan dengan mengendarai keledai. Keledai, dan itu digenapi ketika Yesus akan masuk ke dalam Yerusalem, menunggang keledai muda. Mengapa dia disebut raja? Tabasa melo duka tu Matius 11 ayat 27 tadi, 28, sebab semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal aku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia disebut raja karena semua hal yang ada lan kalena. Lan kalena tu katuan, lan kalena tu kematian, lan kalena tu mintu-mintuna. Tapi kepemilikan itu digunakan untuk melayani, dan itulah yang disebut menghamba sang pemilik kehidupan, tapi melayani kehidupan dengan kehidupan. Jadi, ladikwa Yesus tempo kadai. Yang ladikwa, kaunan itu bukan berarti bawahan, tapi kaunan dalam teks Alkitab adalah pemberi kehidupan. Utole pilih, kaunan atau hamba adalah orang yang memberi kehidupan. Tompat wuki, topalolon nakatuan, sebab yang nakaunan na dibatonan ni bawahan, namin dari kiindete tu tang kaunan. Kalau kaunan dibatonan ni bawahan, min dari kiindete tu tang kaunan. Minda kiindete tu tang napo kaunan tambukta. Nanung itu. Yang nadikuah kaunan dalam arti bawahan, nato kaunan nasang kiite, paling tidak napo kaunan ki tambukta. Matumbari nade milik kemelambi subuh-subuh male mak balukutan siapa sia naswaki tambukta. Milik melambi siul amale lako kantor sekolah ma absen naswaki tambukta. Dan duka tu tahu naswa kredit na bak tu koperasi. Matumbari nade male ma ojek naswaki ibarokota. Matumbari nade male ma sikola sabak dikoa den napa zaman melo kianu nade bisa kumande. Saya ngapito matumbari nade male merantau. Jelas di kompok ada ibelan na kalete ranutan. Utan rila male di kalete na ditungkana male Kalimantan, Papua, siang-siang inan nasenga. Pabiasa dikuah apa nakarang tuana kata. Ma karuk bang ari diolu Dubai. Batu dia lu Afrika. Nale totongan pitukan ukun na to na.
Tapi memang itu bahasa simbolik. Orang Toraja kan cukup simbolik dan berbahasa kiasan. Atau bisa sedikit merendah. Motor to biasa dikompok adai din sia tai basi ro opok ini tu. Motor pa dikua tai basi. To biasa dikua garoba. To pa dikua garoba. Bai to biasa dikua bai. Tedong to biasa dikua tedok. Banua to biasa dikua sere lantang. Batu piram pa beneta dikua benek. Muaneta dikua muane. Pandita to dikua pandita adita. Rokkom barokota tambuk ta kedi koy kumua. Dengki itu tangkau napa kau nanasang ki tambuk ta. Napa kau nanasang ki rokkom barokota. Napa kau nanasang ki kalepteran nutanta. Kalau kita merasa kaunan itu adalah bawahan. Tapi ingat, kaunan dalam teks bacaan kita adalah pemberi kehidupan. Mangarengnya iki matu marinade male me pare male bertani male masikola male majama saba den tau direnge den tau la dipakande den tau la diben katuan den tau la diparakai to mangarengnya enasan ki aku tola direnge itu balinta direnge itu anakta direnge itu matuanta direnge itu syunuta. Paring enasan ki aku tolak. Sia kaunan nasan ki aku tolak. Siapapun kita. Karena kita mau memberi kehidupan. Indak indete misalnya. Ya teme keluarga ta male merantau bati ita balintas ya sunu uta. Male merantau belan nakar teranuta. Nindak indete lah sadia si tampe anak kata. Rapunta. Tae. Tapi bayangkan. Karena barokota tambukta tadaranai ta parakai namalen tampeki. Kan yang telah si sarak mapa adik penanta. Ya tu kita na perantau. Mungkin ibu bapak atau pasangan kita anak tarakah batu bati ita batu indo atau batu sinu tak male merantau. Kita masih bisa tersenyum kalau dia sudah naik di mobil di bus lamale merantau. Bisa ki di kuah. Bisa ki tersenyum. Melambaikan tangan. Tapi ketika mobil sudah berangkat, tasule tama banuan, tasule tama kamarata, pasti tumangi iki. Pasti todo way matanta saba amaliomo te may rapunta. Napa buak kaletteran nutan. Pun keluarga kita di perantauan. Tangan di tironari, may biasa ki isi petatan melalui video call. Payan namang kamu, saya yakin hati mereka teriris rindu untuk segera pulang, memeluk, mencium dan menikmati kebersamaan dengan kita. Ma'arun dede penanta dia lupa dangan na tahu, ma'arun dede duka penantan deten tangaran bati ita dia lupa dangan na tahu. Tapi belana katuan tula direnge, makanya kita mau berpisah. Bayangkan itu. Semua kita ini adalah orang yang mengerenge kehidupan bagi orang lain. Dan itu yang sudah diteladankan oleh Kristus. Dia pemilik kehidupan, dia pemelihara kehidupan, dan dia memberikan kehidupan itu. Mangereng katuan. Ya tutulah di batuanan ni kedikuai datu paun na aga kaunan. Kalena sabaden katuan tulah di pak kamasian. Moina maarun dede bang tu penanta. Lebih dari itu, ia mau disanga totu dikua mangareng, ia mau disanga memberi dan memelihara kehidupan. Kita melakukan apapun demi kehidupan, menghamba pada kehidupan. Tapi teks kitab Kejadian menjadi penanda bahwa menghamba pada kehidupan itu tentu punya tantangan, tentu punya proses, tentu punya tahapan-tahapan yang harus dilakukan sedikit demi sedikit. Ayam itu kadang-kadang dini si salah tutoruan tomatuan tanah kita temai tomangura. Pengkilalai kumua memberi kehidupan itu punya tahapan, pun juga memikul kehidupan itu punya tahapan-tahapan. Eliezer yang adalah hamba Abraham untuk menemui Ribka menjadi istrinya. Ishak lagi-lagi bicara soal bagaimana memikul kehidupan itu harus menghadapi berbagai proses kehidupan yang panjang. Kalau hari ini kita berproses dengan kehidupan yang mungkin belum berhasil di mata kita, jangan mengatakan agi moto. Proses kehidupan itu juga adalah sebuah pengerengesan. Apapun proses kehidupan kita hari ini, mesti itu kayak direnge itu tuh prosesnya toh.
Mungkin kita hari ini lagi sakit, pikullah sakit itu. Mungkin hari ini kita lagi bergumul, pikul pergumulan itu. Tapi dipikul di mana? Dipikul di dalam Kristus. Mbak dikom pikul di dalam Kristus, ya mau kata kemiliki kemelambi, apa dikompokade? Sambayang. Ya mau kata yang tamiliki kemelambi bapak-bapak apa idaka adolo? HP. Ya te tomangura apa idaka adolo? HP duka, ya te indo-indo apa idaka adolo? Kan yang tuh nani nenek barakin aku anak aku atau magasabang penanta magasabang tangga ata. Karena biasa tak di kilala itu sambayang atau biasa aku kompokada itu eduka kita minta mas sambayang ki anu di pokada di komas sambayang ki patana di satuan tu apa di pas sambayangan di kompokada ste bengkan tu silasanna laki kande lan allo iya te paya tulan tangga ata bengkan tu laki posasakana manalah tongan no peto pak adai pagarri itu salaki susi kami pagarri salana to kasalan loko kalegit paya tu dipogau diananan nesun tu tahu di patorro tu dendam den tau ku si tamuan tali na si poray le ato baraan si ubang main ala ko banan na umbar na kuah na ko pokoknya pa apin deta senar ko kaburu tara kula si pakada ku kuami oh mantap na ko mi umba mi sanga mi angkarna jempol ku ko tumi kuah senar ko kaburu tara kula si pakada ku kuah namuin dete tu patimi nen dete tu patin na sunu mi na ta amra bisang ko hai mana bisa jadi cocok atau kumuamui saya merokok kaburu tara milasi pak kada kadang-kadang di pokada tuh sambayangan tah tapi dayana di pangewan tuh apa di pokada lan sambayangan den tawana kanala mendaftar polisi nah komi saya mau sambayang pandita oh iya mali mau laku toh ya tunggu lama sambayang nak komisa apa nak apa dem papadang kulaku baluk kuko lam betul melembaluk padang mi oleh pakai mendaftar polisi kuko nami tambahin amas sambayang kilasing mi bangasya mi pangewan tak gaina tu sulena tak aku merema sambayang 3 hari tu nama telepon sulena koyo salam o pandita rampam ko mas sambayang malyo mas sambayang lako to kutongan ni mas sambayang bay 10 nak meni mas sambayang kusaw mo tu pandita Pantekosta mak paron-rondo tongan 5 kusia kuso mengga maliguntuk sola 2 di gua parate sambayang tu di pangewan mali mates tasuk pengumuman tak na lulus siri na si tamu tinde teman tua pasti nak kolam penan namu itu lah lulus bang tu anakku to time na lulus na poboa sambayang mo pandita 6 bulan kemudian den nomi penerimaan tapi tanya mau polisi sipir penjara polisi di lembaga pemasyarakatan malah mas sambayang to pata manusia itu nak sambayangku biasa mo 2 minggu dia pergi seleksi dan dia lulus anak ini sekarang di lembaga pemasyarakatan di Poso nah kami titik to metua iyo le nenek di pokada ku mau pas sambayang ki ipasitongan nataan na di pangewan tu sambayang itu kan apa rali pakai renge itu katuan sambayang hari apa ya paseng ali pakai renge lai renge pakai jabatan na lama atumpu apa itu jabatan ta lai renge pakai sing lama atumpu apa itu sing ta lah di renge pakai temai kaokoran kedudukan kamawatangan nalasang apa ki lama toto sambayang matoto ki tang matoto ki bisa dipakai matoto ki bisa bangsa ki mas sambayang tang matoto ki bisa duka bangsa ki mas sambayang nanya dari pakai renge katuan ya tuh di sana mui nama toto ki mui nama pangka ki mui nama datu ki la tontong ki mengkaunan sabak matumbai nangamisa arila ini mengkaunan matontongan ya mutupuang sabaya garantona katuan sedangkan kamatian ta na yan taranak ki ilan kamatian biasa kompolilen ya susite yan ta matoto susite na buda to mores solangki imi yan ta pejabat mui na sapatunta den to morem pasangan ki sapatunta bayunta den to morem pasang ki bayunta payan na den malamamo matuamo tangpa belamo minda pala saileki apalagi kemate miki minda pala saileki na pasingki ki tau tama patane disingkirkan ki tama to loko to liang sia senga-sengaan pamindan taranak ki temponta ditambuk
temponta dalam kandungan ibu, tuo ki sailan kamatian ta mindan taranak ki pongisumanna. Nambal ini la mengkaunan misari pongisumanna. Mengkaunan batuananna ya di satuan laulolangan ite katuan. Ya monapa atuladanan Kristus to kumualan nasang kalena te memintu katuan lah katuan lan kamatian pana kamayai te memintu taunna tu mangka di kelompok kadai ditebus dengan darahnya yang mahal, darah perjanjian. Nah pasake komi puang tontong komi siria kamarampasan. Amin. Ya Allah yang terus memelihara hidup. Hari ini kami diajar bahwa kami pun diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul kehidupan, memberi kehidupan, memelihara kehidupan yang telah Engkau teladankan dalam Kristus. Tolong kami ya Allah untuk juga terus menghamba, berbagi hidup dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan jemaat, dalam bentuk apapun. Bentuk perhatian, bentuk cinta, bentuk kerinduan, bentuk materi, dalam bentuk kehadiran. Kami percaya semua itu adalah bagian dari memikul kehidupan dan berbagi kehidupan. Tolonglah kami dalam Roh Kudus, sehingga kehidupan yang kami pikul hari ini terus ada di dalam Kristus. Bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan Gereja Toraja. Marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah hujan berkat akan selalu tercurah, karena itulah janji kudus bagi kita. Kita pujikan, hujan berkat akan tercurah.
tercurah, hidup kembali segera di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar, hujan berkatu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkatu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkatu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkatu, biar tercurah penuh. Ya, tak sabar satu dan persembahan warga jemaat berupa natural atau pastu kaseng. Ya kita kusala basak lambun tau disang lame. Tak tani basan demi lame sejenis umbimbian. Ya. Lame kayak kita kusala. Yo. Lame ke bahasa buntau. Tak tani basan demi. Ya, untuk pembangunan. 50 lapisan, 50 penduan, pentalun. Oh, salah abang saya teh. Ya, masih untuk pembangunan. 50 lapisan penduan, pentalun. Ya. Kalau kona soal pala salam pemerasan si bamulan ya. Kalau kau panggil soal pemerasan untuk pembangunan 50 lapisan penduan pentalun. Iya. Salah adik adik salah bali na produk teraja. Johnson. Nah persembahkan sudah. Tabe. Patron dak betul. Ditolak diangkat dia na persembahkan teman-teman tasule tabe tak muku ndak ada ibu kok. Ya. Diangkat sudah. Masih untuk pembangunan. Ya. Tak mau. Langsung bental ke ni dah. Tak mau. Lepas orang pada kok paham keren. 20 sawi penduam pentalun. Benilangan. Ya. Oh ada pernah lagi ya. Ya teh di sana di Salak Bali Pak Tuan di Toraya. Warkan ala saya jumi sali tu jumi Bali tu bah Salak Bali. Ya Salak. Itu pembangunan. Salak Bali tumbuh di Toraja. 100 pisan penduan
Cocok Mas. Pentalun. Ya. Lau. Masih untuk pembangunan. Ya. Kira? Ya. Kira dah tak kurang itu. Tang masyarakat kurangi. 2. Oh 20 pisan penduan. Pentalun. Ya, sampai kan apa teh? Siapa yang tahu ini? Do bokok insan. Ya. Ini apa? Kamu? Tak mau? Aku apa makarin ke? 20 pisan penduan pentalun. Ya, iya teh pencarian dana anak-anak tota PPGT untuk LKPD. Ya. Dan ladang kegiatan PPGT untuk LKPD. Ya. Mari Bapak Ibu kita dukung. Ya. Oh standar. Oh standar 80 dan Pak Aba bisa yang pokok. Ada Pak bisa yang pokok standar 80. Ya. 100 pisan penduan pentalun. Mari resi teh. Ya, 80. Bentar standar. 100 penduan pentalun. Ada siapa deh? Ya, saudara bangsa teh. 100 penduan pentalun. Ya. Masih 100 penduan pentalun. Ya, persembahkan Bapak Najun Sul untuk PPGT. Ditolong diangkat. Ya tuh jawab Marsi. Tak na di pepisan tak dua. 100 penduan pentalun. Oh yang teh. Masih aksi PPGT untuk LKPD. 100 penduan pentalun. Ya, ada siapa lan? 100 pentalun, dokter dah Bapak. Ya. Depa 100 pentalun. Soal plastik nah. Ya. Siapa deh? 100 pentalun. Terima kasih Kalimantan. Bapak. Ya, Dempa. Ya. 100 penduan pentalun. Ya apa tindak? Oh, misa merah. Oh, yang mana teh? Yang mana teh? Tak mau? 100 pentalun. Oh, yang mana tu pengungan natura kikwa kurusmang kalau kita solanas untuk nolakatan nah tontong pengurang atau lempas sakiki.
Ada beberapa saudara-saudara kita yang juga menyatakan persembahan syukur, Saudara Wiwi dan Pras, Nenek Lin, Gerson Atok Parinding, Nenek Nugi, Bapak Musa Tandi, ada juga Nonaim, Ivana Putri Rerung, Eva dan Paulus, Bapak Meldi Simba, Saudara Supriyadi, Ibu Linceran Tello, Bapak Stephen Lim. Saudara-saudara kita dalam masa pemulihan dan lanjut usia, Bapak Yakin Tandi Rerung, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Ibu Nimpa, Nenek Eka, Bapak Diel, Nenek Hari dan Mama Hari, Ibu Dorce Pasapa, Ibu Justin Rampo, Kakek Prisil, Bapak Yohanes Ruruk, Bapak Mendi Lapong Padati, Nenek Pail, Nenek Leda, Bapak Benyamin Salu, Nenek Riel, Nenek Yanto, Bapak PT Pakan, Nenek Diel, Mama Debi, Bapak Joni Patete, Mama Riel. Ada yang di rumah sakit, Anak Karin, Ong Tiku, Mama Alan di rumah sakit Elim. Ada yang berduka, Bapak Yakin, keluarga almarhum Bapak TH Pakan, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Seri Payung Datu, keluarga Frederik Palete, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo, keluarga Bapak Kadang, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga almarhum Bapak Palidan Sarungalo, keluarga Bapak Daud Linggi. Beberapa kegiatan yang akan dikerjakan, ibadah keluarga dan OIG, ada rapat-rapat evaluasi di lingkup OIG dan lain-lain, dan sidang Sinode Am di Palopo. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami boleh diteguhkan, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan menikmati pertambahan usia sepanjang minggu ini. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga menyatakan tanda syukur, entah melalui pundi, melalui natura, melalui aksi pencarian dana, pun juga melalui persembahan-persembahan syukur. Tuhan menerima semua tanda syukur itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, masa lanjut usia, pun juga yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan memulihkan mereka semua. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan meneguhkan, menguatkan, menghibur dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dikerjakan di tengah-tengah jemaat tempat ini. Tuhan menolong semua yang Tuhan pakai menyatakan pelayanan-pelayanan Tuhan. Kami berdoa untuk sidang Sinode Am yang akan dimulai pada tanggal 9 sampai 14 Juli di Palopo. Tuhan berkenan menolong semua yang Tuhan pakai untuk berpartisipasi di dalamnya. Kami berdoa untuk semua pekerja-pekerja gereja di tengah-tengah jemaat tempat ini, koster tata usaha, tenaga pemberdayaan, pengurus-pengurus OIG, panitia-panitia yang ada. Tuhan menolong, melindungi mereka semua menunaikan panggilan itu dengan baik. Kami berdoa untuk ibu bapak, penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat. Tuhan menolong mereka menunaikan panggilan-panggilan itu dengan baik. Ibu pendeta dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta jemaat, Tuhan menolong meneguhkan bersama dengan keluarga. Semua yang Tuhan pakai di siang hari ini dalam pelayanan Tuhan kepada jemaat, Tuhan memberkati semua kami dalam masing-masing peran, talenta, karunia yang Tuhan berikan. Berkati pemerintah kami secara khusus di tengah-tengah isu-isu ekonomi, sosial, politik, secara khusus informasi tentang musim kemarau yang akan berkepanjangan. Kami memohon Tuhan memiliki bangsa ini, di dalamnya ada anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan menunaikan seluruh panggilan itu dengan baik, secara khusus mengelola lingkungan dan alam. Kami percaya meskipun prediksi BMKG menyatakan bahwa kemarau akan sangat panjang, kekuatan kedaulatan Allah di atas segalanya. Kami mohon Tuhan memelihara kehidupan bangsa ini, kehidupan umat-umat percaya, semua ciptaan yang adalah milik Tuhan. Setelah perayaan persekutuan ini selesai, kami akan melanjutkan ibadah kami melalui ibadah sehari-hari. Tuhan menolong kami terus ada dalam kekuatan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa ini. Karena doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2026. Namun sebelum itu disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tommy Suprianto MTH yang telah memberitakan firman, kiranya tetap sehat dan kuat dan diberkati Tuhan dalam pelayanan dan keluarga. Warta Jemaat yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pendeta-pendeta Gereja Toraja akan mengikuti sidang Sinode Am ke-26 di Palopo mulai tanggal 9 sampai 14 Juli 2026 termasuk pendeta Jemaat Karambe. Yang berikut, persiapan bersama ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Senin 6 Juli 2026 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Saudari Nindya Elgidia A. Pateta STH. Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 8 Juli 2026 pukul 20.00 melalui YouTube Jemaat Karambe, pelayan Penatua Rosalina Mada. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa PPGT Klasis Kesuk Melenong akan melaksanakan latihan kepemimpinan dasar LKPD di Jemaat Karambe pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2026. Yang kelima, rapat evaluasi bidang 3 tanggal 5 Juli 2026 SMGT, tanggal 6 Juli 2026 PWGT dan PKBGT, tanggal 10 Juli 2026 PPGT, dan yang berikutnya lansia, TK Antera dan Komisi Diakonia menyesuaikan waktu dalam minggu kedua bulan Juli 2026. Yang keenam, salah satu program kerja Majelis Gereja Jemaat Karambe adalah pelatihan alat musik dan sementara dalam perekrutan. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Diakon Ufrianto Pasedan. Yang ketujuh, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 14 Juli 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Penatua Naomi Todingallo. Yang terakhir, kumpulan SMGT kelompok Rantepau di rumah Lebonna Hulda Hilkia dilaksanakan hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 15.00. Demikian penekanan Warta Jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kita akan pulang dan memiliki tekad untuk menjadi pribadi yang menghamba. Kita pujikan, kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungi. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Pergilah, lakukanlah firman yang telah kamu dengar, jadilah pribadi yang menghamba dalam pelayanan di hadapannya. Saya siap menghamba dalam pelayanan di hadapannya. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita dengan penuh sukacita kita pulang dan lakukanlah firman-Nya. Biarlah Tuhan yang pimpin kita agar kita tidak tersesat. Tuhan pimpin anak-Mu.
Saat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan terus hidup menderat, agar jangan tersesat, pegang tanganku erat. Dua nih lagi.